Tanaman terong sudah mulai menunjukkan baktinya. Sudah mulai menunjukkan betapa organik itu sangat menjanjikan. Masa bisa lihat, tanaman terong ukurannya ini belum maksimal karena ini masih sangat muda, nanti akan terus membesar, bahkan beliau pernah memiliki yang besarnya hampir sebesar sebutir kelapa. Nah, pada video kali ini beliau akan membahas mengenai kualitas daun. Banyak sahabat yang bertanya di kolom komentar mengatakan bahwa mengapa beli tanaman sayurannya, mengapa semua jenis tanaman yang beli tanam nampaknya daunnya tidak ada yang terserang penyakit. Sebagai contoh, nah bila sahabat lihat, ini ada tanaman mentimun Jepang yang sudah beli pernah petik sekali. Ini menunggu pemetikan kedua. Tanaman timun ini buahnya sudah mulai banyak sahabat ya. Dan kemudian yang banyak sahabat mungkin perhatikan adalah daun bagian bawah masih sangat sehat. Jadi tidak ada tanda-tanda ada bercak-bercak seperti itu. Biasanya tanaman sulur seperti ini kelemahannya adalah pada bercak-bercak daun, terlebih ketika tanaman sudah mulai masuk fase generatif atau berbuah. Nah, sahabat bisa perhatikan semuanya, tak ada satupun beliau menemukan adanya bercak daun pada tanaman mentimun Jepang ini. Jadi apa rahasianya? Kita akan kupas pelan-pelan di video kali ini. Bagaimana caranya agar tanaman yang kita rawat dengan cara organik seperti cabai ini, tumbuhnya itu atau penampilannya itu mulus mengkilap, tidak kalah dengan penampilan dari tanaman mungkin yang dibesarkan menggunakan pupuk kimia sintetis dan juga penanggulangan hama dengan menggunakan racun kimia sintetis. Beliau akan perlihatkan lagi sahabat ya. Nah, inilah contoh kualitas daun yang kita spray dengan menggunakan pestisida nabati saja. Videonya sebenarnya sudah sangat sering beli kupas di video-video Bali Organic TV, tapi akan terus beli ulang-ulang demi membuat sahabat yang mungkin tidak sempat menonton video sebelumnya agar bisa mengetahui seperti apa perawatan secara organik yang benar, sehingga menyebabkan tanaman kita menjadi subur, tidak hanya pada tampilan fase berbuahnya saja, tapi juga di fase vegetatif menjelang generatif seperti ini tetap tampilannya sangat baik, sangat mulus, tidak ada tanda-tanda gangguan hama yang ekstrim. Menyelamatkan daun agar tetap sehat di fase vegetatif itu sama dengan menyelamatkan fase generatifnya atau fase berbuahnya. Jadi tidak ada hasil yang baik di fase generatif tanpa fase vegetatif yang baik pula. Itu yang sering sekali ditekankan di channel ini. Kemudian bagaimana caranya agar daun tetap terlihat hijau, tidak cacat, mengkilap, berkilau seperti ini sahabat. Bukan melebih-lebihkan, tapi inilah kenyataannya tanaman yang kita rawat secara organik mampu menghasilkan fase vegetatif yang hebat. Pertama, dikunci nutrisi, yaitu nutrisi, lengkapi nutrisinya agar tetap dapat menghidupi daun dengan maksimal. Yang kedua, perawatan rutin dan pencegahan. Pencegahan di sini dilakukan dari fase vegetatif paling awal, yaitu pada persemaian. Gunakan pestisida nabati secara sistem rolling. Nah, sistem rolling ini penting sekali sahabat ya, karena hama yang menghinggapi tanaman itu tidak hanya satu jenis. Dan kemudian bila hanya menggunakan satu pestisida nabati tunggal, maka akan rawan juga terjadi resistensi atau kekebalan hama terhadap senyawa aktif yang ada pada pestisida nabati tersebut. Yang kedua, rawat daun dengan cara merempel bagian daun yang sudah mulai terlihat rusak dan tidak produktif. Sebagai contoh, nah, saya bisa melihat kan di bawah sana ada bekas daun-daun yang sudah mengering. Sebenarnya itu adalah milik dari tanaman terong ini sahabat. Jadi yang beli potong bagian bawahnya. Ingat, memotongnya jangan terlalu mendekati bagian batang utamanya, karena ketika nanti di tempat sahabat tingkat serangan jamur maupun bakterinya tinggi, maka ini bisa diantisipasi dengan cara seperti ini. Jadi potong kurang lebih sekitar berikan 2-3 cm. Ketika nanti terinfeksi
akan terlebih dahulu cepat mengering, menguning, kemudian tidak akan menyerang bagian batang utama bila di sana terjadi infeksi bakteri maupun jamur. Nah, seperti apa itu contoh daun yang sudah tidak produktif dan bisa kita pangkas? Nah, seperti ini. Saya bisa lihat daunnya terlalu lebar, kemudian karena berat maka jatuh ke bawah, menerpa polybagnya sendiri. Kemudian, nah, mulai muncul ada serangan dari hama yang mulai memakan daunnya. Ini sudah bisa kita pangkas, sahabat ya. Kemudian jangan lupa juga bersihkan gulma-gulma yang ada di sampingnya seperti ini. Inilah contoh dari gulma yang kita bersihkan. Kemudian kita akan nanti gunakan sebagai kompos. Dan kembali lagi yang terpenting adalah pencegahan. Tak ada lagi yang lebih penting daripada pencegahan. Semprot pestisida nabati secara berkala meskipun belum ada serangan. Ini penting sekali karena terkadang kita baru bergerak gelagapan setelah ada serangan, apalagi serangannya sudah cukup parah, itu akan terlambat. Jadi daunnya pun akan lebar seperti ini, bakal bunga akan terus bermunculan. Kemudian buah-buah yang sudah muncul akan berukuran maksimal dan lurus seperti ini. Itulah manfaatnya bila kita merawat fase vegetatif atau merawat daun secara maksimal. Hasilnya akan sangat memuaskan di fase berbuahnya. Kebetulan pagi ini jadwal beli melakukan penyemprotan pestisida nabati karena terakhir minggu lalu, hari Kamis minggu lalu beli melakukan penyemprotan dan sekarang sudah waktunya beli melakukan penyemprotan berikutnya. Nah, kalau kemarin minggu lalu itu beli menggunakan rendaman bawang putih, sahabat, maka minggu ini, hari ini beli menggunakan ini pestisida nabati dari gadung yang dicampur dengan daun mimba. Mengapa beli hanya menggunakan dua ini saja? Lantas yang lagi satu rendaman tembakaunya beli nggak pakai. Kenapa beli gunakan tapi di awal-awal fase vegetatif? Karena pada saat itu serangan ulat nampak. Nah, sekarang yang dominan karena musim kemarau, yang dominan pasti jenis kutu-kutuan seperti kutu kebul atau mungkin tungau. Nah, makanya dua hal ini yang menurut beli menjadi andalan pada saat atau kondisi seperti sekarang. Jadi cukup di rolling seminggu sekali bila serangannya tidak terlalu parah. Tapi bila muncul serangan yang cukup banyak atau cukup masif, maka 3 hari sekali pun tidak masalah, asalkan dengan dosis yang ringan. Nah, sekarang ini sudah berkali-kali. Kemudian untuk dosisnya, sahabat ya, sama seperti kemarin-kemarin, keluar asap bahkan. Ya, inilah dia gadung plus mimba. Kemudian airnya, saya bisa menggunakan air hangat atau air panas juga boleh, sahabat, tapi jangan terlalu panas ya. Kemudian diaduk, diamkan kurang lebih 5-10 menit saja. Setelah itu sahabat bisa tuangkan ke dalam tangki semprot. Pastikan sudah ada saringannya di dalam sini, sahabat ya. Saya bisa diamkan nanti, beli tidak diamkan di sini tapi beli akan diamkan di dalam tangkinya, sahabat ya. Diamkan 5-10 menit kemudian bisa digunakan. Ini berbuih bahkan, sahabat. Seperti inilah efek dari mimba plus gadung. Bagi sahabat yang sudah mendapatkannya di BTV Shop pasti sudah sering menggunakannya dan tahu bahwa buihnya ini luar biasa. Kemudian untuk penyemprotannya, lakukan dengan metode yang sudah beli tunjukkan di video sebelumnya. Si koboi cilik sangat ahli melakukan penyemprotan seperti ini. Yang pasti dari daun paling bawah, kemudian bagian bawah daun itu wajib terkena semprotan, sahabatnya, karena hama kutu-kutuan biasanya justru sembunyi bukan di permukaan daun seperti ini tapi di bawah daun atau di ketiak daun seperti itu, sahabat. Dan perhatikan apabila tanaman sedang berbunga, usahakan spray yang digunakan settingannya yang paling lembut atau kabut seperti itu. Atur jaraknya agar tidak terlalu deras mengenai dari bunga yang bisa menyebabkan rawan akan kerontokan.
Bayangkan betapa panasnya di hari ini, padahal ini sudah jam 14 waktu Indonesia Tengah. Tapi meskipun begitu sahabat, Beli masih berani untuk melakukan yang namanya penanaman dari biji. Ini tanaman timun yang langsung Beli besarkan di polybag pembesaran tanpa melalui proses persemaian di tempat yang berbeda atau di tempat yang lebih sejuk seperti itu. Inilah tanaman timun. Jadi meskipun medianya sangat kering, tapi tanamannya terlihat sehat-sehat saja. Ini sudah sprout sekitar kemarin atau mungkin 2 hari yang lalu. Tapi yang jelas Beli menggunakan yang namanya kompos hijau. Nah, ini bagian ini sahabat, ini karena sangat kering, tidak mendapatkan penyiraman dari kemarin. Jadi panas matahari juga begitu terik. Jadi penampilannya seperti ini akan, tapi jangan khawatir karena yang putih-putih ini perlite yang dicampur dengan kompos hijau. Jadi yang belum tahu mengenai kompos hijau adalah kompos yang Beli bikin dari bahan hijauan sebanyak 80%, sedangkan bahan coklatnya atau unsur karbonnya hanya 10-20% saja. Dan kemudian Beli campurkan dengan perlite. Dan ini sangat cocok ketika Beli terapkan pada tanaman yang Beli semai di media yang terkena sinar langsung daripada fase baru mulai sprout. Apalagi tanaman mentimun sebenarnya sangat lemah terhadap sinar matahari yang berlebih, tapi nampaknya tetap sehat saja. Berarti memang efektivitas dari kompos hijau dengan campuran perlite ini sangatlah memuaskan. Semuanya terlihat sangat sehat meskipun memang sangat kering. Dan ada yang bertanya kemarin, apakah perlite itu organik? Beli, perlite adalah bebatuan silika hasil dari letusan gunung berapi. Jadi tentu saja organik, bahan dari alam. Tapi yang menjadi kendala adalah harganya yang masih cukup tinggi. Ini mungkin nanti sore baru Beli siram, tapi sekedar untuk mengetes efektivitas kompos hijau yang dicampur dengan perlite. Nampaknya bisa mendinginkan, mengademkan bagian batang paling bawah, dan bagian perakaran menjadi lebih adem. Karena apa? Karena kemarin malam dan paginya pasti perlite itu menyerap dari uap air embun pagi yang kemudian disimpan, kemudian menjadi pendingin atau AC alami bagi tanaman yang baru saja sprout, baby yang baru muncul di permukaan dan sudah langsung terkena sinar matahari yang begitu terik. Jadi kesimpulan dari video ini ada 3. Yang pertama, Makanan bagi tanaman sejak fase persemaian harus diperhatikan. Yang Beli maksud di sini adalah nutrisi dan media, kemudian asupan air. 3 hal itu sudah Beli kupas tuntas di video-video sebelumnya. Yang masih bertanya pupuknya apa Beli dan lain sebagainya, silahkan lihat saja video-video paling tidak 2 bulan terakhir dari sekarang. Kemudian yang kedua adalah pencegahan kehadiran OPT atau organisme pengganggu tanaman. Ini penting sekali karena apa? Beli sampai di video yang judulnya pengendalian hama secara lengkap secara organik. Beli di sana menggunakan 3 pestisida nabati yang Beli rolling seperti itu. Meskipun sekarang hanya 2 yang aktif yang Beli sering aplikasikan, yaitu tadi adalah Mimba plus Gadung, kemudian juga ada rendaman bawang putih. Ini Beli rolling sekarang karena serangannya sudah ringan. Beli hanya melakukan setiap 1 minggu sekali. Tapi sebelumnya ketika fase vegetatif, Beli sampai menggunakan 3 hari sekali dari 3 jenis pesnap yang berbeda ini sahabat. Baru kemudian yang ketiga, yang terakhir tadi adalah pruning atau pemangkasan pada daun-daun yang sudah mulai terlihat ada serangan OPT-nya. Apalagi jamur ini cepat sekali menular. 1 daun paling bawah kena jamur, maka tidak sampai 2-3 hari daun berikutnya makin ke atas akan makin terlihat terserang serangan jamur yang sama dengan yang ada di bawahnya. Jadi ketika sudah mulai terserang ada jamur atau gejala ada bercak-bercak, silahkan dipangkas saja karena juga daun itu sudah tidak produktif lagi. Nah, kalau sudah menerapkan ketiga hal tersebut, hampir pasti sebenarnya tanaman sudah bisa dikatakan akan menghasilkan daun yang relatif lebih selamat dibandingkan bila kita tidak menggunakan 3 metode tadi. Meskipun di sini ada yang namanya faktor X atau mungkin faktor alam, dan Beli sudah sering juga menemui hal ini. Oh ya sahabat, bagi sahabat yang belum mengetahui, semua jenis kompos yang tadi Beli sertakan di video juga pestisida nabatinya semua sekarang sudah tersedia di BOTP Shop di Shopee. Bahkan kemarin uret pun kita sudah sempat upload juga, meskipun sekarang hanya tinggal 1 bungkus saja. Jadi mohon maaf bagi sahabat yang belum bisa mendapatkannya karena keterbatasan sumber daya manusia.
juga keterbatasan waktu, dan banyak hal yang membuat di BOTV Shop di Shopee belum bisa menyediakan stok yang mencukupi bagi sahabat subscriber Balik Organik TV. Oke, cukup sampai di sini video beli kali ini. Jangan lupa untuk selalu berusaha menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa lagi di video-video beli berikutnya.